Bakal pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Cak Imin baru saja dideklarasikan tanggal 2 September 2023 lalu. Bagaimana kekuatan pasangan ini? Bagaimana peluang mereka? Mari kita simak analisa dari para pengamat dan praktisi politik, Dr. Tony Roshid, Jazilul Fawaid, dan Habil Marati. Tonton videonya sampai habis. Banyak hal-hal mengejutkan. Hari ini sebuah komitmen. Kita ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi proses perjalanan sistem dan demokrasi. Seorang wakil presiden yang saya anggap mempunyai sesuatu kelebihan yang saling mengkomplai, mengisi satu sama lain dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan, yaitu Bung Anies Baswedan. Akhirnya sebuah suratan takdir itulah yang menempatkan pilihan di hati Partai Nasdem, Bung Muhaimin Iskandar. Saya ingin menyatakan, hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Kapal yang sebelumnya itu sudah tidak ada, sudah ditinggalkan, pindah ke kapal baru. Nah, Anies harus memastikan kapal ini berlayar dan membawa dia ke gerbang kemenangan. Tapi dengan peta koalisi yang saat ini, memang Anies Baswedan diuntungkan dengan ceruk NU tadi. Nah, catatan saja memang NU itu banyak chapternya, jadi banyak cabangnya dan banyak juga faksi yang ada. Nah, tugasnya Mas Anies dan Muhaimin Iskandar adalah memastikan ceruk NU atau warga Nahdien ini kompak, solid memilih pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Cawapresnya ini saya pernah bicara sama AHY, KIB, ketemu di Demokrat kantornya, bahwa bila ada cawapres yang di luar dia lebih bagus dari dia akan terima. Itu kata-kata AHY. Dari segi usia, dari segi pengalaman politik, tentu Muhaimin lebih matang karena dia sudah pernah menjadi menterinya bapaknya ketika diresmikan dan menjadi anggota DPR waktu itu. Ya saya kira dari segi jam terbang politik, Muhaimin lebih memiliki jam terbang dibandingkan AHY. Itu kata mata publik, tapi jangan salah, Muhaimin ini ketua partai PKB yang sudah 15 tahun dan selalu menempati nomor 3, nomor 4 dengan tantangan begitu. Nomor 5 kan? Nomor 5 dengan tantangan yang begitu tinggi kan, disuka macam-macam kan. Di tengah NU juga pecah terbakat, tapi survive. Dan KIB ini Mas Rafli Harun sudah berjalan di Jawa Timur berbulan-bulan. Itu kami tahu posisinya PKB itu dan Muhaimin kuat, khususnya di kalangan santri dan anak muda. Ada namanya Gus Kausar, Gus Idam, itu masanya ratusan ribu orang, solid sih sama dia. Cak Imin bukan beban. Menurut saya malah justru keberkahan. Kalau kita hitung Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kan pemilihnya jauh lebih besar daripada tempat-tempat yang lain. Misalnya Jawa Tengah itu pemilihnya adalah 27 juta, Jawa Timur itu sekitar 30 juta. PKB di Jawa Timur itu besar, dan kiai-kiai, apalagi ada ulama Nusantara yang punya PKB itu memang mendorong kalau Caimin jadi capres kita kerja, kalau Caimin jadi capres kita nggak kerja. Pengaruh ulama ini khususnya di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah itu cukup besar. Betul, pertama bergabungnya PKB dan Nasdem dan mendeklarasikan Gus Muhaimin dan Pak Anies Baswedan seperti disampaikan oleh Pak SP, pertama mengakhiri politik cebong kampret. Yang kedua, tentu Pak Surya Paloh juga melihat ke depan basis PKB dan NU di Jawa Timur akan menambal kekurangan dari elektoral atau teritori yang semestinya makin banyak dimiliki oleh Pak Anies. Oleh sebab itu, sosok Gus Muhaimin yang menjadi cucu pendiri Nahdlatul Ulama, cicit Babi Sri Sansuri, saya yakin di Nahdlatul Ulama itu akan ketahuan siapa ya sebenarnya yang harus dihormati. Yang paling dihormati di Nahdlatul Ulama itu kiai. Di antara kiai yang paling dihormati adalah mereka yang memiliki nasab yang kuat dengan pendiri NU. Saya yakin Gus Muhaimin ini akan mampu mensolidkan suara kaum Nahdien karena beliau memiliki sejarah yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh lain dari Nahdlatul Ulama. Bahwa beliau itu cicit, nasab, sanad kalau dalam bahasa NU itu.
Jadi sanad itu sejarah, nasab itu sejarah. Nasabnya Pak Muhaimin, nasab pendiri atau cicit pendiri Nahdlatul Ulama, dan itu tidak terbantahkan. Kehadiran Gus Muhaimin untuk merekatkan politik Nahdlatul Ulama, mempersatukan aspirasi Nahdien, ini saya yakin akan terbukti. Dan teman-teman PKB, semua jajaran PKB hari ini merasa bahwa memiliki simbol kekuatan untuk diperjuangkan, memiliki energi bahwa keputusan pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin ini adalah keputusan yang benar untuk warga. Kita tahu bahwa kalau kita lihat survei, calon wakil presiden itu selalu lebih moncer AHY ketimbang Caimin. PKB boleh lebih besar, 7% misalnya, tetapi justru elektabilitas Caimin itu nggak nyampe 1%. Survei personal dengan survei pasangan beda. Itu yang harus dipahami. Jadi survei personal AHY tinggi. Apakah kemudian kalau dipasangkan dengan si A misalnya, kemudian dia menambah atau tidak? Jangan-jangan ceruknya itu sama. Jadi dipasangkan sama capres A, Anies misalnya. Kalau ceruknya Anies sama dengan AHY, nggak menambah apa-apa. Meskipun secara personal bahwa AHY itu tinggi. Tetapi Caimin misalnya, ketika Caimin secara personal kecil, tapi ketika Caimin itu dipasangkan, Caimin bisa membongkar tembok yang selama ini menutupi Anies. Bukan karena faktor elektabilitas Caiminnya, tetapi faktor runtuhnya tembok yang selama ini menghalangi Anies tembok, air bah masuk, elektabilitas naik. Saya orang Jatim dan harus diakui stigma negatif di sini kepada Anies terkait kadrun, HTI, FPI, HRS, intoleran, Wahabi memang sangat parah. Bahkan keluarga saya alergi dukung Anies karena itu. Ini menarik. Ini nggak ada yang tahu. Bulan Maret saya ke Pasuruan. Saya di sana bertamu ke kiai besar namanya Kiai Haji Munib Abdul Munib. Dia dari Al-Maliki, pesantren Al-Maliki Pasuruan. Kami datang di sana sekitar 10 orang tim KIB. Saya datang di sana itu bukan menanyakan tentang Anies, tapi memberikan saya informasi bahwa ulama-ulama Jawa Timur akan membuat fatwa haram memilih Anies. Luar biasa ya. Saya berdiri, saya bilang, Pak Kiai, saya bilang kalau ada yang bisa membuktikan pada saya Anies itu Wahabi, saya kasih 500 juta malam ini. Saya berdiri, saya bilang, Pak Kiai, itu banyak Kiai, ada sekitar 20 orang Kiai. Saya bilang kalau Pak Kiai bisa membuktikan sama saya bahwa ada bukti Anies itu Wahabi, saya akan berikan 500 juta malam ini. Dan alhamdulillah tidak jadi dibikin itu fatwa. Fatwa itu dibikin oleh Kiai di se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Iya. Alhamdulillah itu batal. Sampai sekarang mereka tidak bisa membuktikan. Dan kiai-kiai yang tadinya ingin membuat fatwa menolak Anies, sekarang berbondong-bondong mendukung Anies. Keberhasilan negatif campaign terhadap, malah bukan hanya negatif campaign, black campaign terhadap Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu luar biasa dahsyat. Maka Anies butuh sosok yang bisa menghapus itu. Dari mana? Ya satu-satunya itu adalah tokoh NU yang memiliki pengaruh, apalagi Caimin, ada bonus lagi dengan adanya Caimin punya mesin politik, sehingga ketika Nasdem dengan Caimin dengan PKB cukup, dan PKS tidak akan pernah kemana-mana. Nah, kita lihat sekedar catatan, Nasdem itu 59 kursi, PKB 58, jadi 117 itu cukup. Itu yang situasi, maka saling menguntungkan antara Anies butuh tokoh seperti Caimin butuh untuk landing sebagai seorang cawapres. Bukan cukup, sangat mengganggu. Dan bisa dilihat dari akseptabilitas Jawa Tengah, Jawa Timur terhadap Anies, yang kemudian itu sangat menghambat betul terhadap proses pertumbuhan elektabilitas Anies. Sehingga saya mendengar dari timnya Anies, udahlah Jawa Tengah, Jawa Timur itu dikorbankan di putaran pertama, dikejar yang lain. Ini satu contoh, gitu kan? Kenapa? Itu menandakan betapa sesungguhnya memang berat untuk menghadapi Jawa Tengah, Jawa Timur. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Caimin untuk masuk ketika Caimin memang tidak mendapatkan tempat di yang lain. Sangat positif, ini keberkahan buat Anies. Saya orang Jawa Tengah, berkomunikasi orang NU, berkomunikasi intens dengan teman-teman dan komunitas Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Saya juga berteman dekat dengan para gus-gus, para kiai-kiai di sana. Betapa sesungguhnya untuk menawarkan nama Anies di sana luar biasa berat. Dan ini menjadi keluhan saya lihat ketika teman-teman, ada beberapa teman atau banyak teman yang mendukung Anies itu selalu
lalu berharap Anies itu harus dengan NO, Anies dengan NO. Karena kalau enggak sulit untuk memberikan tawaran. Daya tawar Anies itu sangat rendah. Dari sini orang Jawa Tengah dan orang Jawa Timur merasakan betul itu. Sementara Anies bukan caiminnya, tetapi Anies ingin membongkar sebuah tembok yang menghalangi Anies dengan stigma-stigma negatif. Itu yang kemudian membuka pintu sehingga Anies bisa masuk untuk mengambil elektabilitinya. Itu sehingga dua-duanya ini seperti simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Caimin itu terakomodir cawapresnya, Anies butuh cawapres yang model Caimin untuk membuka tembok sehingga ada pintu masuk meningkatkan elektabilitinya. Surya Paloh itu tahu PKS tidak akan kemana-mana, apapun ceritanya pasti akan mendukung, apalagi PKS juga diuntungkan. Dari mana diuntungkan? PKS itu juga distigma intoleran, kanan, Wahabi. Tapi ketika saya sering kali mengatakan begini, ketika PKB masuk, stigma itu hilang. Maka stigma terhadap PKS itu akan hilang terkait dengan Islam kanan, Islam ekstrim, Islam yang mengkhawatirkan ketika bergandeng dengan PKB. Mobil kada, mobil presnya, buktinya ketika ada pilgub di Jawa Tengah, hilang, nggak ada stigma. Tapi ketika itu berpisah atau bersaing, seringkali ada stigma. Maka dalam konteks ini PKS menjadi leluasa untuk juga ikut membranding dirinya sebagai partai. Jadi PKS itu juga melakukan komunikasi politik kepada orang-orang NU dan juga orang-orang PKB, tetapi tidak mudah ternyata. Nah, ketika ini terjadi, maka PKS juga mendapatkan anugerah. Itu maka tidak akan lama PKS ketika ini setuju, sangat setuju, langsung membuat sebuah pernyataan. Bungkusannya adalah kami konsisten bahwa soal cawapres diserahkan kepada capres. Selesai. Itulah susahnya namanya framing itu ya. Makanya kalau dengan adanya PKB ini, tembok framing itu bisa dijebol. Ya. Orang nggak ngerti Anies itu TK-nya TK umum, SD-nya SD umum, kemudian SMP-nya SMP umum, SMA-nya SMA umum di Jogja semua. Lalu S1-nya UGM umum juga, S2 S3-nya di Amerika umum juga. Dan tinggal di rumahnya non muslim. Di Amerika sana kan. Jadi Anies itu soal toleransi sudah selesai, sudah tamat. Gak usah lagi Anies diajar soal toleransi. Justru Anies lebih banyak diundang negara-negara Barat itu untuk bicara di forum-forum yang terbuka kan. Bahwa pasca reformasi ini ada konstelasi politik, yaitu harus nasionalis agamis atau agamis nasionalis. Sekarang kan yang memenuhi kriteria ini kan hanya Anies sama Caimin. Kalau Anies apa capnya? Nasionalis. Dia adalah nasionalis religius. Caimin juga adalah religius nasionalis. Ya kan? Artinya dia berasal dari partai Islam berbasis masa tapi Islam. Tapi nasionalis. Anies orang nasionalis tapi religius. Jadi artinya Bung Rafli bahwa konstelasi atau elektoral yang dimiliki Anies dan Caimin ini adalah dipastikan akan lebih bagus. Kerja kami lebih ringan sekarang. Kerja KIB lebih ringan. Kalau dulu kita masuk di pesantren itu, begitu tidak kita adalah negara Caimin ya, mereka tutup pintu. Tapi susah nggak masuki. Saya ada satu pesantren, itu berbulan-bulan kita mau ke sana bawa Anies, nggak diterima. Karena itu memang sudah dibentuk dengan Caimin, solid sekali, susah tembus. Oleh karena itu dengan masuknya Caimin, kerja KIB lebih ringan. Kami bisa lebih lincah untuk menemui kiai itu. Lebih lincah bermain di lapangan. Santri mulai terbuka. Tadi kan banyak santri NU kan bahwa kami milih ini kan. Tadi ditanya bahwa kami tidak mau milih Anies karena HTI. Itu kan framing. Kita KMB dalam rangka menghapuskan framing kotor itu. Demikian juga yang disebut cebong kampret itu warga Nahdien atau PKB selama ini sudah lama sebenarnya berusaha terus untuk menghilangkan cebong kampret ini, dan pada akhirnya kemarin dideklarasikan Mas Anies dan Gus Imin ini bagian yang mestinya disambut oleh bangsa ini, oleh semua politisi agar pemilu itu menjadi pemilu yang sejuk dan mempersatukan. Saya pikir itu semua cita-cita seluruh partai politik, bukan hanya PKB dan Nasdem. Jadi sosok Gus Muhaimin dan Pak Anies ini adalah sosok yang diharapkan mampu mempersatukan dan juga memberikan kemenangan bagi rakyat. Dan makanya kemarin kami juga tidak menggunakan atribut partai. Pasangan ini pasangan yang dihadiahkan, dihibahkan untuk rakyat. Pasangan ini adalah petugas rakyat, bukan petugas PKB, bukan lagi petugas Nasdem. Akan bekerja untuk rakyat banyak, bukan untuk partai. Sekali lagi, bukan untuk PKB, bukan untuk Nasdem.
Ya, tentu Nahdlatul Ulama atau Nahdien itu memang terdiri dari berbagai bidang tugas dan teritorial. Nahdlatul Ulama memiliki lembaga ma'arif yang mengurusi pendidikan, lembaga takmir masjid, lembaga amal, banyak. Namun semua tahu bahwa dalam sejarahnya tahun 98 PBNU memfasilitasi lahirnya PKB sebagai wadah aspirasi politik. Artinya yang mengerjakan urusan-urusan politik di warga Nahdien itu ya PKB. Oleh sebab itu, PKB akan bekerja sekuat tenaga untuk menyatukan aspirasi Nahdlatul Ulama yang aspirasi warga Nahdien yang selama ini memang selalu terpecah di semua partai. Ini harus kami akui. Maka yang dilakukan oleh Ganjar atau Bu Mega pada saat ini itu adalah dia menghitung kekuatan Anies Caimin, kira-kira pasangan siapa yang bisa mengimbangi Anies Caimin. Ada kemungkinan itu adalah ke NU untuk mengenai karena faktor Caiminnya. Boleh jadi adalah Mahfud MD. Dan tidak Anda nyebut Mahfud MD. Sekarang ada 3 pasangan. Bagaimana hasil? Saya melihat bahwa Anies Caimin peluangnya lebih besar. Untuk menang 1 putaran ada 2 putaran, kemungkinan 2 putaran akan bergantung nanti lihat cawapres yang mendampingi capres. Menurut Anda, sekelihatan Anies Caimin akan maju pada putaran kedua? Oh iya, Anies Caimin akan masuk. 1 putaran? Ada peluang. Oh. Namanya peluang. Iya. Tapi kan Anda